minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini sudah bersama guru-guru kita. Mohon izin, ada Ustazah Nada, ada Ustadz Ahmad Kan, ada Ustadz Maulana. Yang udah pulang dari Makassar ya. 9 Syawal, Masya Allah, masih bau-bau lontong, ketupat ya. Kemarin kan habis lebaran. Itu dia. Lebaran ketupat di tanggal 8 Syawal. Bener banget, makanya sekarang badan saya lebaran. Jadi baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, saya mau ajak dulu nih jamaah, kebetulan ada tayangan yang mau kita saksikan bareng-bareng. Yang pertama nih, ada berita mengenai inflasi tinggi, ratusan toko diskon dan dollar store tutup. Yuk kita saksikan sama-sama, silahkan. Ini adalah salah satu dari 371 toko 99 cents only yang segera ditutup di seluruh Amerika Serikat. Sesuai namanya, toko ini hanya menjual barang murah sekitar 99 sen. Menurut keterangan dari perusahaan, jaringan toko ini bangkrut akibat tingginya laju inflasi serta bergesernya pola belanja konsumen. Pada saat yang sama, jaringan toko diskon Family Dollar juga mengumumkan penutupan toko besar-besaran. Sekitar 600 toko dalam tahun ini juga dan 370-an dalam tahun-tahun mendatang. Aduh ya Allah, gimana Ustaz? Akibat dari inflasi. Inflasi, betul. Kalau berbicara tentang inflasi kan berarti kita berbicara tentang rezeki. Ya. Dan kita ini mohon maaf kepada siapapun, Rasulullah SAW tidak pernah mengkhawatirkan tentang rezeki kita. Tapi yang dikhawatirkan tentang keimanan kita sebenarnya dan keakhlak kita sebenarnya. Maka kalau berbicara tentang rezeki, yakin kita punya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqa. Sudah diatur semua rezekinya, sudah ada rezekinya. Tinggal bagaimana kita yakin akan rezeki itu. Dan kemudian nih, makanya ada namanya tawakal, ada namanya takwa, ada namanya penyerahan kepada Allah. Pasti rezeki akan datang dari berbagai macam. Cuma yang harus camkan nih, persiapkanlah bekal kita untuk di akhirat. Itu yang itu dia. Dan jangan lupa ikhtiar juga ya. Iya. Baik, nah Ustadz Maulana masih ada nih satu Masih tayangan ada. lagi nih, berita yang kurang enak sih sebenarnya. Ini ada orang sengaja buang sampah nih saat kayaknya liburan kemarin deh, waktu liburan lebaran. Yuk kita saksikan sama-sama, yuk silakan. Astagfirullahaladzim. Bingung ya gimana Ustadz Maulana nih? Sebenarnya begini, mohon maaf tanpa menggurui hanya Ya. mengingatkan. An-nadafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Betul. Jadi kalau berbicara tentang buang sampah, tentang kebersihan, itu berarti mencakup tentang agama seseorang, pribadi seseorang. Maka kalau kita seorang beriman, tidak akan mungkin melakukan yang namanya buang sampah, melakukan hal yang kotor, yang jorok, tidak mungkin. Malah kalau kita masuk ke toilet kan, ya Allah aku mohon perlindungan dari jorok dan kotor. Betul. Kenapa kita justru melakukannya? Nah tapi tunggu dulu. Gimana? Ketika ada orang buang sampah, harusnya dia pikirkan apa akibat setelahnya. Bisa jadi terjadi banjir, Betul. ada tersumbat dan sebagainya. Dan bisa jadi menyebabkan penyakit. Nah, pasti menghadir. Kalau sampah banyak, bisa jadi ada binatang-binatang kecil yang membawa penyakit. Itu kan bisa menularkan. Betul. Dan hati-hati juga nih. Ada sisi positifnya juga sih. Apa tuh Ustadz? Tak bisikin. Supaya ada tukang sampah.
Oh, Jadi sisi positifnya. juga buat orang. Iya betul. Supaya orang dapat kerjaan. Betul. Kalau semuanya bersih, kemarin kan, anak-anak nakal. Kalau semuanya pintar jadi profesor, nggak ada sekolah. Baik, selalu ambil sisi positifnya ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Belum disuruh duduk. Oh, udah inisiatif. Memang Ustadz Maulana tuh inisiatifnya luar biasa. Baik jamaah, Masya Allah. Dari 2 tayangan tadi, penjelasan juga dari Ustadz Maulana. Aduh, sekarang tuh apa-apa serba mahal. Bener gak, Bu? Aduh, terus apa-apa tuh serba naik harganya. Bener gak, Bu? Bener ya. Aduh, tapi tenang jamaah. Nah ini kita juga tadi ngelihat salah satu contoh yang kurang baik ya. Itu salah satu sifat manusia yang serba pengen cepat gitu ya. Buang sampah sembarangan juga, gak mau ribet, gak mau nahan dulu gitu sampahnya. Nah tapi tenang nih, sekarang kita akan bahas sesuatu yang bikin semangat tentunya. Biar jamaah di rumah juga semangat lagi, kumpulin lagi yang udah masuk kerja. Nah tema kita hari ini luar biasa nih. Temanya adalah yuk semangat kumpulin rezekinya lagi. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Pagi-pagi di hari lebaran. Iya. Habis. Yang THR-nya udah habis. Nah baik-baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai Wakil Bupati Sidak Kantor Kecamatan ternyata kosong melompong. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Wakil Bupati Lampung Tengah sidak kantor kecamatan ternyata kosong melompong, tak ada pegawai. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya melakukan inspeksi mendadak ke kantor kecamatan Pubian. Dalam sidak tersebut, Ardhito Wijaya tidak mendapati satupun pegawai di dalam kantor. Padahal dia tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat saat hari kerja. Ustadz Ahmad kan izin bertanya nih dari tayangan barusan. Ini kan harusnya udah masuk kerja, ternyata masih ada yang bolos gitu. Nah ini gimana nih? Apakah memang mungkin masih belum pulang mudik? Tapi emang awal-awal gini masa transisi dari libur ke masa kerja itu memang berat banget. Gimana sih Ustadz supaya kita tuh makin semangat gitu. Biar ngerasa cari nafkah tuh kayak ibadah gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab An-Niyat, karya daripada Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ta'allamun niyat fa innaha ablaghul amal. Belajarlah kalian ilmu niat, karena dengan niat tersebut maka amal ibadah kalian akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar niat ini penting banget. Karena banyak di antara kita yang di dalam melakukan apapun salah di dalam menempatkan niat. Sehingga apa yang dilakukan, satu, tidak berdampak positif bagi apa yang dia sudah lakukan. Kedua, bisa menyebabkan pekerjaan yang dilakukan jadi males-malesan, tidak sepenuh hati. Ketiga, bisa menyebabkan dia tidak istiqomah di dalam melakukan pekerjaan atau amal tersebut. Maka niat ini mesti kita pelajari. Dan yang paling utama di dalam setiap kita melakukan apapun, sandarkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan makana lillahi yabqa, makana li ghairillahi yafna. Segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan langgeng. Tetapi segala sesuatu yang tidak karena Allah, maka waktunya hanya sebentar saja. Maka lihat pekerjaan kita, kalau kita dasari niatnya karena Allah, maka insya Allah yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Karena ada pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengingatkan, kata Rasulullah, bahwasanya man bata kalan min amaliyadih bata magfuran lahu. Di dalam hadis riwayat Imam Tobroni, ya, Nabi katakan ini kabar gembira. Siapa orang yang tidur di waktu malam dalam keadaan capek karena mencari nafkah buat anak istri dan keluarganya, maka tidurnya dia dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat para pencari nafkah dimanapun Anda berada,
Jangan pernah kita malas-malesan buat cari nafkah buat orang tua, buat anak, istri dan keluarga. Tapi semangat bekerja, kita kumpulin lagi rezekinya dengan ikhtiar. Karena capeknya kita menghapus dosa kita dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Masya Allah. Jadi keutamanya banyak banget kalau kita bekerja karena Allah. Jadi Betul. inama amalu biniat. Ya tergantung Betul. niatnya, kita lurusin dulu ya. Betul, perbaiki. Jangan karena disuruh sama atasan. Nah. Jadinya malas-malesan. Setengah hati kan, Jadi gak setengah sepenuh hati begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Ahmad Khan. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, baik jamaah yang ada di rumah yang masih melek-melek. Ayo bangun biar kita semangat lagi. Jamaah yang ada di studio juga semangat lagi ya Bu cari rezekinya. Semangat gak? Boleh tepuk tangannya? Ah gitu dong, baik. Baik, biar makin semangat kita lanjutkan pembahasannya. Tapi saya mau panggilkan dulu guru kita Ustazah Nada. Ustazah, mohon izin nih. Tadi sudah dibahas sama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Kita harus lurusin niat gitu ya. Terus kita juga harus makin semangat. Nah mungkin kalau misalnya nih kita ingat tujuan utamanya yang pertama karena ibadah juga gitu ya. Yang kedua mungkin ingat anak istri, aduh susu mahal, telur mahal, roti mahal, beras mahal gitu ya. Nah mungkin apakah ini bisa menjadi apa ya, membuat kita sadar gitu menjadi semangat atau gimana? Atau ada cara lain? Mohon penjelasannya Ustazah, Baik, terima silakan. kasih Kak Mikdad. Izin guru-guru Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, temanya bagus dan temanya cocok. Karena biasanya di hari raya Idul Fitri berlebaran itu banyak pengeluaran. Sehingga kita ini sekarang di bulan Syawal, tengah bulan Syawal, 9-10 bulan Syawal sudah mulai merasakan lagi kayaknya harus semangat lagi dalam bekerja. Betul apa enggak? Betul. Alhamdulillah. Yuk bismillah kita bersemangat untuk mencari rezeki dengan cara yang benar. Pertama tadi Ustadz Ahmad Khan sudah menjelaskan niat. Dan yang kedua ternyata adalah bagaimana cara kita melihat apa tujuan kita. Apa sih rencana kita? Apa sih yang pengen kita beli? Apa yang ingin kita gapai? Apa yang ingin kita dapatkan di kemudian hari? Maka jadikan itu adalah sebuah target agar semangat kita dalam meraih rizki. Nah, bisa sebahagian orang mungkin ada yang menempelkan cita-citanya di layar handphone. Jadi kalau lagi bekerja ngelihat handphone, aduh pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, ada gambar orang tuanya, pengen bahagiakan orang tuanya. Ini semuanya menjadi motivasi kita. Ada foto anak-anak ingin membahagiakan mereka. Maka itu bisa menjadi tujuan kita agar kita semangat dalam mencari rezeki lagi. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika kita punya tujuan, lihat bagaimana caranya. Lihat bagaimana jalannya, jangan sampai caranya cara yang salah. Niatnya bagus, ingin menggembirakan orang tua, menggembirakan anak, membahagiakan keluarga. Tapi ingat, yang harus tetap diperhatikan adalah bagaimana kita mencari rizki, caranya dengan cara yang halal. Jangan berani untuk ngambil sesuatu yang memang bukan hak kita. Betul. Kenapa? Karena itu termasuk jihad. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, Allah yang akan memberikan kemudahan. Walladzina idza jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang kita betul-betul sungguh-sungguh pengen mencari rezeki yang halal, ini ada kesempatan nih, cuma kayaknya subhat, nggak jelas, bahkan haram, nggak deh. Pengen tetap pada jalurnya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, insya Allah. Masya Allah. Jadi niat dan tujuan itunya dan caranya juga. Caranya harus halal, diperhatikan. jangan lupa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah Nada. Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, jadi makin semangat ya jamaah kita untuk mencari rezeki di pagi hari ini. Nah, tapi saya mau bacakan dulu nih ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram. Yuk kita bacakan sama-sama nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, saya ini udah mencari nafkah dengan cara halal loh Ustadz. Kok sampai sekarang segini-segini aja ya? Gak pernah tuh banyak, adanya malah berkurang terus. Ustadz ada saran gak ya biar saya ini bisa dilipat gandakan rezekinya? Atau siapa tahu Ustadz mau minjemin dulu. Hehehe, Ustadz Maulana nih ada yang mau minjem dulu sekalian katanya. Buat semuanya, dengerin. Itu ujian Anda, bukan ujian kami. Allah. Jadi jangan ada rencana untuk melakukan seperti itu. Begini Ya. aja,
Ada solusi. Gimana? Kalau butuh pinjaman, Ya. Midat silahkan. Ya Allah, lagian ini penanya udah ujung-ujungnya duit. Ustaz tunggu dulu, saya juga nggak mau repot-repot ini. Ya udah tetap di Islam Indah jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ustaz tunggu dulu Ustaz.